Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sifra. Saya adalah anggota dari kelompok 1 dan saat ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa itu anxiety dan juga OCD. Selamat menyaksikan. Anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Hal ini membuat penderitanya menjadi semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk melakukan hobi yang biasa digemari. Gangguan rasa cemas ini akan berlangsung secara intens dalam jangka waktu yang cukup panjang dan juga seringkali membuat penderita cepat merasa lemah secara fisik. Gejala-gejala anxiety yang pertama, kecemasan yang sulit dikontrol. Yang kedua, merasa gelisah dan panik. Yang ketiga, kesulitan untuk tidur atau insomnia. Yang keempat, mudah marah dan terpancing. Yang kelima, merasakan sakit dan nyeri pada tubuh. Yang keenam, otot tubuh terasa tegang, merasa mual, dan mulut terasa kering. Yang ketujuh, tangan dan kaki sering kesemutan dan berkeringat. Yang kedelapan, overthinking. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai pengertian dan gejala-gejala dari anxiety disorder. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab dari seseorang bisa mengalami anxiety disorder. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang dapat mengalami anxiety, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan sosial, di mana itu adalah lingkungan tempat seseorang tinggal. Yang kedua ada biologis, yaitu genetik atau bawaan, yang dapat diturunkan oleh mungkin kedua orang tuanya pernah mengalami anxiety, maka hal tersebut bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah faktor psikologis, itu adalah faktor kepribadian seseorang dan juga dapat termasuk pola asuh, yaitu pola asuh dari keluarganya atau dari orang tuanya yang dapat menyebabkan seseorang tersebut mengalami anxiety disorder. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini, yaitu yang pertama ada generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum ini adalah suatu gangguan yang bersifat neurotik atau gangguan jiwa yang berkepanjangan, dan biasanya gangguan ini berlangsung kurang lebih selama 6 bulan. Gangguan ini mempunyai beberapa gejala umum, yaitu yang pertama membuat penderitanya dapat merasakan kecemasan yang berlebihan dan panik terhadap sesuatu, mungkin terhadap pekerjaannya, pendidikannya, atau kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, penderitanya biasa merasa mual atau merasa lemah dan badannya terasa tegang, bisa juga merasa sakit kepala, sulit untuk berkonsentrasi, dan juga akan mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan anxiety disorder ini, yaitu yang pertama dengan melakukan istirahat yang cukup, yang kedua melakukan meditasi dan olahraga, mendengarkan musik yang disukai, membaca buku, dan juga penderitanya dapat melakukan kegiatan atau hobi yang dia sukai. Nah, yang kedua adalah fobia. Nah, fobia adalah salah satu gangguan dari anxiety disorder yang terjadi karena penderitanya pernah mengalami suatu kejadian yang membuat dia menjadi trauma, seperti mungkin pernah mengalami bencana alam, atau kecelakaan, atau mungkin pernah mengalami pelecehan seksual. Nah, seseorang penderita fobia akan merasa takut ketika ia pergi ke tempat di mana pernah mengalami kejadian yang membuat dia takut, atau melihat benda-benda yang mungkin berkaitan dengan rasa takutnya yang terlebih dahulu. Nah, ada gejala-gejala yang dialami oleh penderita fobia. Yang pertama, dia gemetaran, terus nafas menjadi tidak stabil, jantungnya berdebar, terus berkeringat. Terus ada beberapa penderita yang bisa sampai pingsan ketika menghadapi rasa traumanya tersebut. Dan juga ada beberapa jenis-jenis dari fobia. Yang pertama ada acrophobia atau takut dengan ketinggian. Yang kedua ada agorafobia atau takut ketika menyeberang jalan. Selanjutnya ada arachnophobia atau takut dengan laba-laba. Ada atasacrophobia atau takut dihiraukan. Ada
sinofobia atau takut terhadap anjing, ada glosofobia atau takut berbicara di depan umum, ada hemofobia takut darah, ada likofobia takut terhadap gelap, dan ada obsefobia atau takut berat badannya bertambah. Gangguan berikutnya ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial merupakan gangguan yang membuat penderitanya mengalami kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial. Gejala yang dialami oleh penderita gangguan ini adalah kekhawatiran secara terus-menerus, semakin merasa resah, atau takut atau tidak mempermalukan diri sendiri, jantung berdebar, bergetar saat akan presentasi. Gangguan berikutnya ada post-traumatic stress disorder, merupakan gangguan yang terjadi karena penderitanya mengalami kecemasan atau ketakutan ketika mengingat atau mengalami peristiwa traumatik. Gejala yang dialami oleh penderita ini adalah sering mimpi tentang kejadian yang pernah dialami. Kedua, ada menghindari lokasi yang pernah membuat ia trauma. Dan yang terakhir adalah tidak ingin mengingat atau berbicara tentang hal-hal yang membuat ia trauma. Kemudian gangguan berikutnya ada gangguan panik atau panic attack. Gangguan ini merupakan gangguan yang membuat penderitanya takut atau panik tanpa ada alasan. Gejala yang dialami oleh penderita gangguan ini adalah yang pertama jantung berdebar, yang kedua pusing, dan yang terakhir itu gemetar dan tubuh merasa lemas. Penyebab gangguan ini biasanya diakibatkan oleh stres yang berat, gangguan kecemasan sosial, fobia, dan post-traumatic stress disorder. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gangguan ini. Yang pertama, trauma. Yang kedua, pelecehan seksual. Yang ketiga, sakit keras. Dan yang terakhir, ada kecelakaan. Gangguan ini hanya bisa didiagnostik oleh ahli profesional, yaitu seorang psikolog atau psikiater. Selanjutnya saya akan membahas tentang Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Obsessive Compulsive Disorder adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya mempunyai pikiran dan dorongan yang tidak bisa untuk dikontrol dan sifatnya berulang. Gangguan kecemasan ini cenderung diturunkan dari keluarga dan biasanya terjadi pada anak-anak, orang dewasa, dan remaja. Sebagian besar diagnosis OCD biasanya pada usia 19 tahun dan lebih rentan menyerang anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab OCD. Penyebab OCD masih belum diketahui hingga kini. Tapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko munculnya gangguan mental ini pada seseorang. Yang pertama, struktur otak dan fungsinya. Namun faktor ini masih belum pasti berpengaruh secara signifikan atau tidak. Yang kedua, keturunan atau genetik, dan ketiga, lingkungan tempat tinggal. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa gejala umum yang terjadi pada penderita OCD. Yang pertama, gejala obsesi. Orang yang mengalami obsesi, ciri-cirinya atau gejalanya itu yang pertama, cemas atau takut tertular dengan penyakit yang ada pada benda-benda tertentu. Yang kedua itu stres ketika melihat sekumpulan benda tidak selaras atau tidak simetris ataupun tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, takut melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya, ragu kalau dia sudah mengunci pintu atau belum. Takut untuk mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Yang berikut itu, khawatir membuang barang yang telah dikumpulkan. Yang kedua, gejala impulsif. Orang yang mengalami OCD dengan gejala impulsif memiliki gejala atau ciri-ciri mandi atau mencuci tangan berulang-ulang kali. Yang kedua, menyusun benda menghadap ke arah yang sama atau sesuai jenisnya. Yang ketiga, memeriksa sesuatu berulang-ulang kali, misalnya dia sudah mematikan kompor atau belum. Yang berikut, mengulangi kata-kata atau kalimat tertentu dalam hati agar tidak salah mengatakannya. Yang berikut, mengumpulkan atau menimbun barang-barang seperti surat, koran yang tidak terpakai. Yang berikutnya yaitu
tipe-tipe OCD. Yang pertama, the checkers. Tipe checkers mengidentifikasi bahwa penderita OCD adalah orang yang mengecek atau memeriksa sesuatu. Mereka terobsesi untuk selalu memeriksa hal yang sama yang mereka lakukan. Misalnya, seperti contoh yang tadi itu, mengecek apakah dia sudah menutup pintu atau belum berulang-ulang kali. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tipe-tipe OCD. Tipe-tipe OCD ini dibagi atas 5. Yang pertama ada the checkers. Tipe checkers mengidentifikasi bahwa penderita OCD adalah orang yang selalu mengecek atau memeriksa sesuatu. Mereka terobsesi untuk selalu memeriksa hal yang mereka lakukan. Misalnya, saat ia menutup pintu, ia akan melakukan hal yang sama berulang kali untuk memastikan bahwa ia sudah menutup pintu. Ada tipe yang kedua, yaitu washer dan cleaners. Tipe washer dan cleaners merupakan para pengidap OCD yang terobsesi dengan kebersihan. Mereka memiliki ketakutan dengan sesuatu yang kotor dan tidak mau terkontaminasi dengan kuman. Para pengidap OCD dengan tipe ini selalu memperhatikan kebersihan secara berlebihan dan merasa sekitar mereka selalu kotor dan jarang mau menyentuh orang lain karena berpikir orang lain mengandung banyak kuman. Tipe yang ketiga ada orderers. Tipe orderers adalah orang yang fokus dengan sesuatu agar tepat tempatnya. Pengidap OCD tipe ini akan sangat tertekan bila melihat atau berada di sekitar benda-benda yang tidak rapi atau tidak sesuai dengan warnanya. Beberapa contoh dengan pengidap OCD tipe ini adalah seringkali merasa mual atau marah ketika sedang memakan sayur yang tercampur. Ia secara tidak langsung akan memisahkan wortel dengan wortel, nasi dengan nasi, dan lauknya dengan lauk berjenis yang sama. Tipe yang keempat ada hoarders. Tipe hoarders ini merupakan orang-orang yang suka mengumpulkan barang-barang yang tidak penting dan tidak berharga. Dan tipe yang kelima ada namanya tipe obsesional. Pengidap OCD tipe obsesional ini memiliki pemikiran yang obsesif dan intrusif yang membuat dirinya melakukan hal yang selalu tepat, sesuai, dan sempurna. Contoh orang yang memiliki OCD dengan tipe obsesional ini adalah mereka selalu merasa ketakutan saat terkontaminasi dengan kotoran. Misalnya takut menyentuh benda yang sudah disentuh orang lain. Ragu dan sulit menoleransi ketidakpastian, misalnya ragu telah mengunci pintu atau mematikan kompor. Segala sesuatu harus teratur bahkan simetris. Misalnya stres atau kesal saat benda yang terlihat berantakan. Setelah kita mendengar bersama tentang pengertian, penyebab, dampak dari OCD ini, sekarang kita masuk ke dalam pengobatan OCD. Dalam pengobatan OCD dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, diberikan obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan biasanya antidepresan seperti Steriline, Fluoxetine, Paroxetine, dan Fluvoxamine. SSRI dan SSRIs adalah dua jenis obat yang digunakan untuk membantu mengurangi gejala OCD. Dan yang kedua itu ada psikoterapi. Psikoterapi meliputi metode yang disebut dengan pembukaan dan pencegahan respon. Metode ini dilakukan dalam lingkungan yang terkendali dan melibatkan upaya memaksa penderita untuk menghadapi ketakutannya atau memberikan pemicu dari kondisi penderita OCD. Adapun terapi lain yang dilakukan yaitu dengan terapi perilaku kognitif atau CBT. Ada juga terapi lain misalnya seperti pelatihan pembalikan kebiasaan. Dapat sama efektifnya dengan obat bagi banyak individu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah yang pertama, anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa cemas dan ketakutan yang berlebih. Hal ini membuat penderitanya menjadi tidak semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa untuk dikontrol, yang sifatnya berulang-ulang, serta munculnya perilaku paksaan. Dengan penjelasan tentang gejala-gejala dan juga pengertian dari OCD dan juga CMT, teman-teman yang memiliki atau merasa gejala tersebut mengganggu teman-teman
disarankan untuk pergi ke profesional seperti ke psikolog atau ke psikiater. Salam mental health.